Selamat siang anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar mengenai jurnal khusus, posting, dan juga neraca saldo. Nah, untuk materi posting ke buku besar, anak-anak bisa pelajari melalui PPT. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal khusus. Nah, apa sih itu jurnal khusus? Jurnal khusus adalah jurnal yang secara khusus digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang terjadinya secara berulang-ulang. Jenis-jenis jurnal khusus. Jadi jurnal khusus itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah jurnal khusus penerimaan kas atau cash receipt journal. Lalu ada jurnal khusus pengeluaran kas atau cash payment journal. Ada jurnal khusus penjualan dan juga jurnal khusus pembelian. Nah, untuk yang nomor 5 ini kalian pasti sudah familiar dan ketahui yaitu jurnal umum. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang disediakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang secara tunai. Untuk formatnya seperti yang di sebelah kiri, seperti itu. Nah, contohnya itu seperti apa ya? Contohnya itu transaksi yang seperti ini yang akan dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas, yaitu diterima pelunasan piutang atas jasa konstruksi yang telah diberikan sebesar 10 juta. Nah, untuk penerimaan pelunasan piutang secara tunai, itu akan dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Ini contoh format untuk jurnal penerimaan kas. Di situ ada tanggal, keterangan, lalu ada sisi kolom debit dan sisi kolom kredit. Bedanya apa dengan jurnal umum? Dan di jurnal khusus ini akan dijelaskan secara spesifik. Yang masuk debit, akun-akun yang masuk debit apa saja? Nah, di sini karena perusahaan memiliki mutasi yang transaksinya berulang yaitu kas dan piutang, maka dibuatlah kolom kas dan piutang. Nah, di sisi kredit, di situ ada pendapatan diterima di muka, pendapatan jasa, dan juga serba-serbi. Lalu ada jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas ini merupakan jurnal khusus yang disediakan untuk mencatat transaksi, pembayaran tunai atau kas. Nah, itu contohnya seperti mencatat transaksi membayar sewa kantor untuk bulan Desember. Ini formatnya. Lalu ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang disediakan untuk mencatat transaksi penjualan jasa atau barang secara kredit. Jadi di sini untuk jurnal penjualan itu tidak diperuntukkan hanya untuk penjualan barang, tetapi dapat penjualan jasa, karena kita juga menjual jasa kita kepada pihak lain atau klien. Untuk penjualan tunai, karena kita mendapatkan kas secara cash atau langsung, itu bisa dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Nah, berikut ini transaksi yang masuk dalam jurnal penjualan. Telah diselesaikan jasa kontraktor tetapi belum menerima pembayaran sebesar 20 juta. Nah, ini karena masuknya adalah penjualan jasa secara kredit, maka dimasukkan ke dalam jurnal penjualan. Selanjutnya adalah jurnal pembelian. Apa sih itu jurnal pembelian? Kalau jurnal penjualan adalah menjual jasa secara kredit, nah di jurnal pembelian ini adalah jurnal khusus yang disediakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Contohnya yaitu membeli peralatan secara kredit sebesar 3 juta rupiah. Nah, berikut adalah formatnya. Oke, selanjutnya Ibu akan jelaskan mengenai praktiknya untuk pembuatan jurnal khusus dan juga posting ke buku besar. Nah, di sini ada soal.
dan juga lembar jawabnya, nanti anak-anak bisa mencobanya untuk mengerjakan. Nah, di sini ada soal yaitu Waskita merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang konstruksi. Operasional perusahaan Waskita adalah pemberian jasa konstruksi, pembangunan gedung, jembatan, dan juga tol. Nah, Waskita membuat laporan keuangan secara annual atau tahunan, dibuat di akhir tahun yaitu pada bulan Desember. Berikut ini merupakan raca awal perusahaan Waskita. Nah, di sini sudah disediakan raca saldonya. Kalian nanti akan melakukan diisikan pada lembar jawab kalian di sini. Di sini ada kas, piutang, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung masuk ke transaksi. Di sini disediakan transaksi selama bulan Desember tahun 2020. Tadi Ibu sudah jelaskan di sini ada berbagai macam jurnal khusus, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan jasa, dan juga jurnal pembelian. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke jurnal pengeluaran kas terlebih dahulu. Jurnal pembelian, mohon maaf. Nah, di sini ada transaksi pada tanggal 4 Desember, Waskita membeli peralatan secara kredit sebesar 3 juta. Karena kita tidak mengeluarkan uang dan kita melakukan cara kredit, maka kita akan menuliskannya atau mencatatnya ke dalam jurnal pembelian. Kita di sini bisa tulis untuk tanggalnya 4 Desember 2020. Untuk keterangannya, yaitu membeli peralatan secara kredit. Nah, di sini kita masukkan, di sini ada sisi kolom debit dan juga kredit. Untuk peralatan, karena kita membeli, kita mendapatkan peralatan, kita tulis dalam di sisi debit, yaitu 3 juta rupiah. Nah, untuk kreditnya yaitu utang usaha, karena kita membelinya secara kredit, maka utang kita bertambah sebesar 3 juta rupiah. Nah, di sini yang membedakan di jurnal umum, kalau jurnal umum itu untuk akun-akunnya belum dispesifikasi. Di jurnal khusus ini sudah dispesifikasi sesuai dengan aktivitas apa yang selalu berulang di perusahaan tersebut. Seperti itu. Kita lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 6 Desember, Waskita membayar hutang gaji pegawai sebesar 3.500.000. Berarti kita mengeluarkan uang, jadi kita akan menuliskannya di jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini ya anak-anak, kita tulis tanggalnya terlebih dahulu, yaitu 6 Desember 2020, kita tulis keterangan pembayaran gaji. Nah, di sini kita pilih di kolom perlengkapan pembayaran hutang gaji. Di sisi perlengkapan tidak ada, peralatan tidak ada. Nah, maka kita akan menulisnya di serba-serbi. Kita bisa tulis untuk nama akunnya, yaitu hutang gaji dengan jumlah 3.500.000. Dan kreditnya karena kita mengeluarkan kas, maka yang berkurang adalah kasnya. Nah, seperti ini. Kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi tanggal 7 Desember, diterima pelunasan piutang atas jasa konstruksi yang telah diberikan sebesar 10 juta. Berarti kita menerima kas, itu masuknya ke dalam jurnal penerimaan kas. Kita tulis terlebih dahulu. Pada tanggal 7 Desember 2020, keterangannya adalah penerimaan pendapatan. Nah, kalau kita menerima pendapatan secara tunai, yang bertambah adalah kasnya. Kita tulis kasnya sebesar 10 juta. Lalu yang ada di kredit apa anak-anak, yaitu pendapatan jasa. Karena kita telah menyelesaikan sebuah jasa. Oke. Selanjutnya, transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 19 Desember. Nah, pada tanggal 19 Desember telah diselesaikan jasa kontraktor, tetapi belum menerima pembayaran sebesar 20 juta. Jadi, kita telah menyelesaikan jasa kita harusnya sudah menerima uang, tetapi karena belum dibayar, maka masuknya ke dalam penjualan jasa secara kredit. Jadi kita akan memasukkannya dalam jurnal penjualan jasa.
Nah, kita masukkan ya ke dalam jurnal penjualan jasa. Di jurnal khusus, jurnal penjualan jasa. Nah, seperti ini. Kita tulis pada tanggal 19 bulan 12 2020 untuk keterangannya yaitu penjualan jasa. Untuk debitnya kita masukkan 20 juta untuk piutang dan juga 20 juta, ini typo ya, untuk pendapatan jasa. Nah, setelah kita masukkan semuanya, kita akan melakukan rekapitulasi. Untuk apa sih rekapitulasi? Untuk memudahkan dalam saat kita nanti posting ke dalam buku besar. Nah, kita klasifikasikan. Nah, di sini ada kas. Kas itu nomor akun berapa? Kita lihat dalam soal lagi, yaitu, oh ternyata 101. Kita masukkan 101 sebesar berapa? Sebesar totalnya, yaitu 10 juta. Lalu pada sisi kredit, kita juga lakukan rekapitulasi. Kita tulis untuk pendapatan jasa, nomor akunnya yaitu 401, kita tulis totalnya berapa? 10 juta. Oke, setelah kita lakukan rekapitulasi, maka kita akan melakukan yaitu posting ke dalam buku besar. Kita buka buku besar kita. Nah, di sini sudah ada formatnya. Kalian nanti tinggal memasukkannya ke dalam buku besar sini. Kita tulis. Sebelum kita melakukan posting, kita melihat dulu apakah memiliki saldo awal. Karena perusahaan luas kita tadi memiliki saldo awal, berarti kita tulis terlebih dahulu saldo awal untuk setiap akunnya. Kita tulis untuk tanggal 12, tanggal 1 bulan 12 2020. Untuk keterangannya yaitu saldo awal. Untuk nomor referensinya bisa kita tulis yaitu neraca saldo NS01. Langsung ke saldo. Untuk kas berapa ya? Kita lihat soalnya. Kas sebesar 35 juta. Kita tulis di sini 35 juta. Nah, selanjutnya kita baru melakukan rekapitulasi dari jurnal khusus. Kita tulis tanggal 31/12/2020. Untuk keterangannya yaitu jurnal penerimaan kas. Bisa kita tulis JKK atau jurnal kas keluar 01. Kita tulis berapa tadi? Oh, di sini ada 0101 yaitu tadi kas sebesar 10 juta. Berarti kita masukkan 10 juta. Kita jumlahkan di sini. Oke, nanti kita akan dapat hasilnya seperti ini. Lalu apa lagi yang perlu direkapitulasi atau diposting? Selanjutnya yaitu kita akan melakukan posting pendapatan jasa di nomor akun 401. Kita cari terlebih dahulu di buku besar. Untuk pendapatan jasa, nih pendapatan jasa ya. Kita tulis terlebih dahulu untuk saldo awalnya. NS02. Langsung ke saldo. Untuk pendapatan jasa 25 juta. Nah, baru kita lakukan posting dari rekapitulasi. Kita tulis di nomor ref JKK 02 karena urutan nomor 2 ya. Kita tulis di sisi kredit sebesar berapa? Sebesar 10 juta rupiah. Oke, kita masukkan sebesar 10 juta rupiah di buku besar. Di sini ya anak-anak. Lalu kita jumlahkan. Nah, seperti ini. Nah, setelah kalian nanti posting semuanya dari rekapitulasi ke buku besar, kalian akan memindahkannya ke dalam neraca saldo untuk mendapatkan berapa sih saldo perusahaan pada tahun Desember 2020. Nah, kita masukkan ya. Tadi kasnya berapa? Kita lihat di buku besar. Nah, totalnya kas sebesar 45 juta. Kita pindahkan.
Lalu ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa, kita buka lagi buku besar kita, lalu kita lihat di akun pendapatan jasa. Oke. Nah, kalian nanti akan melakukan posting semuanya ya, dari kalian bikin jurnal khusus, lalu kalian lakukan rekapitulasi. Setelah melakukan rekapitulasi, kalian melakukan posting ke buku besar dan juga menyajikan raca saldo. Jadi nanti setelah ini anak-anak bisa mengerjakan soal yang telah Ibu kirimkan di Google Classroom dan juga lembar jawabnya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas dan juga melihat apakah ada yang masih salah atau perlu diperbaiki. Nah, seperti itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Semoga anak-anak sehat selalu. Jangan lupa berdoa dan terus memuji nama Tuhan. See you later.